Hai teman, kembali lagi bersama saya dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Seperti biasa sebelum mulai, jangan lupa bagi yang belum memberikan subscribe, jangan lupa berikan subscribe untuk di akhir video. Jangan lupa ya. Bagi teman-teman yang sudah memberikan like, komen, dan subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan rezeki teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 95. Dia nggak bakalan berani. Dia itu cowok berhati lembut, nggak mungkin tega nyakitin cewek, ujar Niken. Ngelantur kamu ya. Aku pokoknya nggak tahu, mau tahu. Kamu harus minta maaf langsung dan buat klarifikasi soal berita hoax itu. Kamu jangan membuat nama orang tercemar dong. Nasihat Surya. Aku lakuin itu kan buat kebaikan aku, bales Niken, lalu masuk ke dalam kamarnya dan menjatuhkan tubuhnya di sofa, lalu meraih gelas berisi air putih, lalu meneguknya. Surya menyusul dan duduk di tepian ranjang. Ia harus berhasil membujuk Niken, karena nama perusahaannya juga akan tercemar nanti. Baik buat kamu, tapi nggak baik buat orang lain. Ayolah Niken, jangan kekanak-kanakan gini. Kamu tuh udah dewasa. Jangan cuman mikirin enak-enak doang. Kalau bukan kamu yang lanjutin perusahaan papa kamu, siapa lagi? Berisik. Iya, nanti aku ketemu sama dia kok. Udah, pulang sana. Janji ya. Kalau kamu sampai dilaporin ke polisi, aku nggak mau ikut campur loh. Niken menghela nafas panjang. Iya, udah sana ah. Aku mau lanjut tidur lagi. Ia mendorong tubuh Surya keluar dari kamarnya. Niken begitu penasaran pada Syafiq. Seperti para lelaki sebelumnya. Jika sudah bosan, Niken akan mencari penggantinya. Tapi kali ini ia begitu terobsesi pada Syafiq saat jumpa pertama. Lelaki itu berhasil mencuri hatinya. Bahkan untuk pertama kalinya, Niken merasakan jantungnya berdebar hebat. Tidak seperti saat bertemu dengan lelaki yang hanya saling mendekat karena ketertarikan, bukan karena perasaan. Jadi istri kedua pun gue rela. Kalau cowoknya kayak Syafiq, badannya keker juga. Dia pasti tahan lama di ranjang. Gumam Niken sambil membayangkan sosok Syafiq yang menawan. Kaum hawa manapun pasti akan jatuh hati pada Syafiq. Tapi mereka tidak seberani Niken yang dengan brutal mendekati Syafiq menggunakan cara yang tidak wajar. Mas, itu nggak pantas jadi sosok yang diidolakan. Syafiq merendah. Mas tuh ya harusnya bangga sedikit gitu kalau banyak yang suka. Alika jadi kesal sendiri karena suaminya itu begitu datar. Emang kamu nggak cemburu gitu? Goda Syafiq. Enggak lah, buat apa cemburu? Saud Alika berbohong. Tentu saja ia akan cemburu melihat suaminya dipandangi oleh wanita lain. Tapi di sisi lain, Alika juga merasa kesal jika Syafiq seperti tidak peduli kalau banyak yang mengaguminya. Serumit itu pemikiran Alika. Hana udah ngantuk ya? Syafiq menutup mulut kecil anaknya yang menguap menggunakan jari. Mereka kan bangun jam 3 pas kita mau sholat. Wajar aja pagi-pagi ngantuk, mau bobo ya. Alika menggendong Hana dan membawanya ke kamar. Sedangkan Syafiq hanya mendorong maju mundur stroller bayi itu karena melihat Safa yang mulai mengantuk, tapi tidak ingin diberikan susu. Lelaki itu menyentuh lembut kening hingga hidung Safa dan anak itu langsung terpejam. Sambil membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai pengantar tidur, bukan lagi Nina Bobo yang sering dinyanyikan ibu-ibu di luar sana agar anaknya tertidur. Setelah memastikan Safa sudah nyenyak, Safi memindahkannya ke kamar agar lebih nyaman. Saat pintu kamar terbuka, lelaki itu malah tersenyum karena sang istri juga ikut tidur. Syafiq mencium satu-satu bidadarinya sebelum keluar dari kamar. Baru saja Syafiq duduk di sofa, Alika menyusul keluar dari kamar. Mas, Alika bergelayut manja di lengan suaminya. Syafiq menaruh ponselnya dan menatap Alika.
Kenapa sayang? HP aku kan rusak, ujar Alika. Terus? Beliin yang baru, pintanya. Siapa yang bikin HP itu rusak? Aku. Terus siapa yang harus gantiin? Kamu. Safik terkekeh. Iya, nanti kita beli ya. Alika menggelengkan kepalanya. Sekarang aja, Mas. Ada mall deket di sini kok. Kamu tega nanti lihat aku gabut karena nggak punya HP. Kamu pegang kartu debit kan? Pakai aja beli HP. Nggak mau, itu khusus buat pengeluaran bulanan, tolak Alika. Safik mengeluarkan kartu dari dompetnya dan memberikan dengan mudah pada sang istri. Safik memang tidak pernah pelit. Jika tahu istrinya terlalu boros, ia akan menasihatinya. Jadi aku boleh pergi? Tanya Alika. Belum boleh, tunggu Bibi datang. Nanti Mas antar kamu, ujar Safik. Bibi aja yang antar aku, Mas jaga si kembar di sini. Iya. Alika langsung menghubungi Bibi lewat ponsel Safik. Beruntung karena nomor Bibi masih ada di buku nomor telepon yang ada di bawah meja. Aluna memberitahunya karena takut sewaktu-waktu mungkin ada keran yang macet atau AC yang rusak. Semua nomornya sudah tercatat di sana. Karena tidak jadi pergi, Alika sudah mengganti bajunya dengan pakaian santai. Kaos oblong dan celana tidur panjang. Ia berbaring di paha suaminya dengan nyaman. Tangannya meraih wajah Safik mengelus rahang tegas lelaki itu. Pantas aja Mas banyak disukai cewek, celetuk Alika. Kenapa? Mas itu seksi tahu nggak? Lihat dari bawah aja terpesona. Masya Allah, buat hati adek berdebar, ujar Alika. Nyontek dari mana kata-katanya? Ledek Safik. Tangan lelaki itu balas mengelus kepala Alika. Dari IG, kalau bukan dari sana, mana mungkin keluar kata-kata itu dari mulut aku. Masya Allah. Kamu itu ya, gemesin banget sih. Boleh Mas makan nggak? Gurau Safik. Alika langsung mengubah posisinya. Ia duduk di pangkuan Safik dengan tangannya melingkar di leher lelaki itu. Aku siap buat dimakan kok. Alika mengedipkan sebelah matanya. Beberapa jam lalu, padahal Alika masih marah. Tapi sekarang malah ia begitu menempel pada Safik. Dan sepertinya kemarahannya akan kembali muncul saat tahu Niken mengincar Safik. Tangan Safik melingkar di pinggang sang istri. Yakin? Mumpung si kembar lagi tidur, Bibi juga paling nyampe setengah atau 1 jam lagi, balas Alika. Tapi itu singkat banget sayang. Alika berdecak kesal. Mas mau bikin aku susah jalan kah? Kalau kelamaan yang ada encok nanti. Ingat umur Mas. Umur? Mas kan udah gak muda lagi. Jadi gak bakalan kuat kalau berjam-jam, ledek Alika. Alis Syafiq terangkat. Masa sih? Kamu lupa yang kemarin-kemarin? Atau harus dihukum dulu baru ingat? Syafiq menarik Alika semakin mendekat. Sudah tidak ada lagi jarak di antara mereka. Alika memejamkan mata saat merasakan kecupan hangat di keningnya. Meski udah 1 tahun lebih menikah, tapi desiran di hatinya tidak pernah hilang. Apalagi saat mendapatkan sentuhan lembut dari suaminya. Kecupan itu turun ke hidung, dan saat akan mendarat ke mulut, suara bel berbunyi membuat Alika mendengar kesal. Siapa sih ganggu aja? Syafiq malah tertawa melihat tingkah Alika. Siapa sih yang tidak akan marah jika kenikmatan yang akan direngguknya harus terhenti karena kehadiran seseorang? Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengar. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.